Seorang pria sudah mengajar selama 23 tahun. 2 dekade lebih ia datang setiap hari ke sekolah yang sama, mengajar anak-anak yang sama, dengan semangat yang sama. Gajinya hari ini Rp223.000 per bulan. Bukan salah tulis, Rp223.000 untuk 1 bulan penuh. Dan angka itu bukan hasil dari tidak ada kenaikan, itu hasil dari pemotongan. Namun di waktu yang sama, pemerintah baru saja menaikkan anggaran program makanan bergizi gratis menjadi 335 triliun untuk tahun depan. Ini adalah cerita tentang siapa yang membayar harganya. Januari 2025, pemerintahan Prabowo Gibran memulai salah satu program paling ambisius dalam sejarah Indonesia, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Targetnya sederhana tapi besar, memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi minimal 1 kali sehari. Menyasar 3 juta siswa di 26 provinsi pada awal peluncurannya. Anggarannya gak main-main, 71 triliun dari APBN. Di atas kertas, ini terdengar seperti program yang sangat mulia. Namun anehnya, ada pertanyaan yang tidak pernah dijawab secara terbuka. Uang sebesar itu diambil dari mana? Dan siapa yang paling merasakannya? Namanya Pak Agustinus. Ia adalah guru honorer di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Sudah 23 tahun ia mengajar di sekolah yang sama, mulai dari tahun 2004 saat gajinya masih Rp50.000 per bulan. Rp50.000 untuk 1 bulan penuh mengajar di sana. Pak Agustinus tidak berhenti. Ia tetap datang setiap hari, tetap mengajar, tetap percaya bahwa suatu hari keadaannya akan berubah. Dan memang akhirnya berubah, karena pada tahun 2017 gajinya naik menjadi Rp100.000. Kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi Rp600.000. Rp600.000 untuk guru yang sudah 2 dekade lebih mengabdi. Tapi kemudian datanglah kebijakan efisiensi. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, instruksi untuk memangkas anggaran di seluruh instansi pemerintah demi membiayai program-program prioritas nasional, termasuk MBG di dalamnya. Dana BOS yang menjadi sumber gaji guru honorer dipotong, dan gaji Pak Agustinus yang sudah Rp600.000 itu kembali menjadi Rp223.000 per bulan. Untuk seorang pria yang sudah 23 tahun membangun generasi bangsa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, ada satu fakta tentang situasi ini yang membuat aku berhenti sejenak waktu riset video ini. Pak Agustinus tidak sendirian. Di Provinsi NTT saja, ada hampir 12.000 guru berstatus honorer. Jumlah itu bahkan melebihi guru ASN yang hanya berjumlah sekitar 7.000 orang. 12.000 orang yang sebagian besar hidupnya tidak jauh berbeda dari Pak Agustinus. Dan semuanya merasakan dampak dari kebijakan yang sama. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang. Dengan gaji Rp223.000 per bulan, Pak Agustinus harus menghidupi seluruh keluarganya. 2 anak yang masih sekolah, 1 di SD dan 1 di SMP. Keduanya butuh biaya uang komite, uang seragam, uang buku. Istrinya ikut bekerja sebagai buruh kebun dengan gaji yang tidak seberapa, tapi tetap tidak cukup. Setiap hari mereka makan makanan lokal, jagung, ubi, apapun yang bisa ditanam di pekarangan rumah. Beras hanya dimasak sedikit khusus untuk anak-anak, bukan karena pilihan, tapi karena itu satu-satunya cara untuk bertahan. Di atas semua itu, gajinya sering datang terlambat, bukan 1 atau 2 bulan, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan baru dibayar. Karena gaji honorer tergantung pada dana BOS, dan kalau dana BOS terlambat turun, mereka tidak menerima apa-apa. Tapi Pak Agustinus tidak berhenti mengajar, karena baginya ini bukan soal gaji, ini soal murid-murid yang tidak punya guru lain selain dia. Dan di sekolah-sekolah yang sama, tempat guru honorer mengajar dengan gaji ratusan ribu rupiah, pemerintah sedang menjalankan program makanan bergizi gratis senilai triliunan rupiah. Siswa mendapatkan makanan gratis, tapi gurunya tidak bisa makan layak. Ini bukan perbandingan yang dibuat-buat. Ini realita yang terjadi di sekolah yang sama, di hari yang sama, di negeri yang sama. Dan paradoks ini bukan hanya soal keadilan. Ini soal logika dasar pendidikan. Bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat kalau orang yang mendidik tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri? Bagaimana guru bisa fokus mengajar kalau ia tidak tahu kapan gaji bulan ini akan cair? Jawabannya tidak ada. Dan pemerintah sepertinya tidak sedang mencari jawabannya kok. Dan inilah yang tidak pernah masuk ke dalam laporan keberhasilan MBG. Bukan tentang berapa juta siswa yang sudah menerima program ini,
Bukan tentang beberapa persen target yang sudah tercapai, tapi tentang apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Di balik staf piring yang tersaji di meja siswa, ada guru yang pulang ke rumah dengan tangan kosong. September 2025, di SMKN 1 Cihampelas, Bandung Barat. Ratusan siswa jatuh sakit setelah menyantap makanan bergizi gratis. Gejalanya berat, mual, muntah, kejang, bahkan pingsan. Dan salah satunya adalah Tia, seorang siswi yang harus dilarikan ke rumah sakit 2 kali dalam 1 hari. Penyebabnya sederhana tapi mengejutkan. Sayuran yang sudah menghitam, kentang setengah matang, telur rebus yang diletakkan begitu saja tanpa pembungkus, dan ayam yang sudah berbau busuk. Bahkan gurunya sampai mual saat mencium aromanya. Ini bukan kejadian yang terjadi sekali. Sepanjang 2025, dari 441 kejadian keracunan pangan di Indonesia, 211 diantaranya terkait langsung dengan MBG, hampir separuhnya. Namun sementara, pemerintah menyebut tingkat keberhasilan MBG mencapai 99%. Total korban keracunan MBG per November 2025 lebih dari 16.000 orang. Dan untuk 2026, pemerintah menaikkan anggaran MBG menjadi 335 triliun. Angka itu mengambil 67% dari anggaran pendidikan nasional. 67%, yang artinya semakin besar program makanan gratis ini berjalan, semakin kecil uang tersisa untuk membangun sekolah, membeli buku, dan membayar gaji guru. Guru honorer seperti Pak Agustinus yang gajinya sudah dipotong dari Rp600.000 menjadi Rp223.000, itu bukan kecelakaan kebijakan. Itu adalah konsekuensi yang bisa diprediksi dari sebuah pilihan anggaran, dan pilihan itu sudah dibuat. Sementara itu, Pak Agustinus tetap datang setiap hari, berjalan hampir 4 km ke sekolah, mengajar dengan gaji yang tidak cukup untuk membeli beras sebulan penuh. Karena ia percaya pekerjaannya berarti, meski sistem yang ia layani tidak pernah benar-benar membalasnya. Ada yang salah di negara ini, ketika seorang guru yang sudah mengabdi 23 tahun harus menangis karena tidak bisa membayar uang sekolah anaknya sendiri. Ada yang salah ketika program yang dirancang untuk memberi makan anak-anak justru memotong gaji orang yang mendidik mereka. Dan ada yang salah ketika semua ini terjadi dan dianggap hal yang biasa saja. Pak Agustinus masih mengajar, masih datang setiap hari, masih percaya bahwa anak-anak di depannya layak mendapatkan yang terbaik. Meski yang terbaik yang bisa ia berikan, harus ia bayar dengan harga yang seharusnya tidak perlu ia bayar. Karena di negara ini, ada orang-orang yang mengorbankan segalanya untuk memastikan generasi berikutnya lebih baik. Tapi sistem yang ada tidak pernah benar-benar hadir untuk mereka. Dan selama itu terus terjadi, cerita seperti ini akan terus ada, tersembunyi di balik angka-angka keberhasilan yang dirayakan. Tidak terlihat, tapi sangat nyata. Aneh memang, tapi inilah nasib guru di Indonesia.